Maka ini seperti ini akan memuai seperti ini, akan memuai sehingga akan menyentuh ini. Nah, kalau ini sudah tersentuh ke atas maka ini akan mati. Saya coba sentuh dengan tangan supaya nanti bisa lebih dipahami. Nah, dia akan mati. Nah, setelah dingin, yang ini yang memuai ini akan kempes kembali. Nah, setelah ini kempes kembali, ini kembali turun sehingga lampunya akan kembali hidup. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di Mitra Kita. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Sahabat Mitra Kita yang baik hatinya, di kesempatan ini saya akan berbagi mengenai mesin penetas. Ini mesin penetas saya akan buka total bagaimana cara membuatnya, sehingga nanti kalau ada yang mau membuat mesin penetas ini bisa menjadi acuannya seperti itu. Langsung saja kita lihat dulu mesin penetas ini buatan saya sendiri ya. Kita buka, telurnya sudah saya pindahkan. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, ini namanya termometer dan yang ini namanya termostat. Nah, cara kerjanya bagaimana nanti akan saya jelaskan lebih rinci lagi. Oke, kita mulai dari ukuran membuatnya. Ini bisa, mungkin saya dari sini ya. Nah, ukuran ketinggiannya itu 50 meter yang akan dibagi menjadi dua nanti, tetapi bagiannya tidak sama. Nah, ini. Nah, ngukurnya hanya dari sini. Kalau kakinya itu tergantung selera, mau dibuat tinggi atau mau dibuat rendah itu silahkan saja. Yang penting ukurannya dari atas sampai dengan batas bawah ini 50 cm. Nah, 50 cm. Setelah itu diukur lagi dari atas, jangan diukurnya dari bawah. Diukur lagi dari atas ke sini. Di sini ini 39 cm. 39 cm. Ya, di sini ya. Ini 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nih, pas di sini. 9 cm. Jadi ke sini 39. Kalau dari sini ke sini ini 50 cm. Patokannya itu untuk membuat mesin penetas. Kalau tentang lebarnya terus ke belakangnya itu tidak jadi patokan. Yang jadi patokan dari atas ke bawah, karena ini akan menentukan jarak lampu dari telur, jarak lampu ke nampan. Nampan ini berisi air untuk penguapan. Itu nanti akan saya jelaskan. Nah, lalu kalau lebarnya ini tidak menjadi ukuran, mungkin ada yang bingung, terus nanti seberapa lebarnya? Yang jelas semakin lebar, semakin banyak membutuhkan lampu. Semakin lebar, semakin banyak kapasitas telurnya. Itu ya. Nah, sekarang kita ukur ke sini. Ini untuk kapasitas 60 telur. Nah, kita ukur lebarnya. Lebarnya 42
42 cm. Tapi yang jelas ini bukan patokan kalau lebarnya. Kalau ini udah ukuran pasti 50, terus dari sini ke sini 39. Nah, kalau kesininya ini 42 cm, kapasitas telurnya hanya 60 telur. Nah, kalau ini mau dibuat lebar lagi, itu berarti nanti nambah lampu. Dengan kapasitas 60 telur ini kita membutuhkan 3 lampu. Ini mungkin bisa didekatkan supaya jelas, ada 3 lampu di sini. Nah, lampu ini 25 watt. Lampu jenis ini 25 watt. Kalau tentang merek lampunya sesuai dengan selera. Bukan merek lampu yang dibutuhkan, tetapi intinya wattnya ini 25 watt. Ini 3. Ini sudah cukup hangat di dalamnya. Nah, semakin lebar semakin banyak lampu, tapi semakin banyak kapasitas telur yang akan ditetaskan di sini. Tergantung indukannya. Kalau saya hanya indukan 5, jadi memakai kapasitas 60 telur ini sudah cukup. Seperti itu. Terus ini ada termometer, ini yang untuk mengukur suhu. Di sini suhunya baru 33 nih. Nah, ini dia akan mati, lampu ini akan mati secara otomatis di suhu 38 sampai dengan suhu 39 suhunya. Matinya karena apa? Karena ada termostat. Nah, termostat ini cara bekerjanya, ketika ini semakin panas, maka ini seperti ini akan memuai seperti ini, akan memuai sehingga akan menyentuh ini. Nah, kalau ini sudah tersentuh ke atas, maka ini akan mati. Saya coba sentuh dengan tangan supaya nanti bisa lebih dipahami. Nah, dia akan mati. Nah, setelah dingin, yang ini yang memuai ini akan kempes kembali. Nah, setelah ini kempes kembali, ini kembali turun sehingga lampunya akan kembali hidup. Nah, seperti itu. Ini cara kerja termostat, seperti itu. Nah, terus selain itu, ini wadah untuk telurnya. Nah, jadi setelah tadi kesininya 39, kesini, dari sini ke sini 50, ini dibuat anjang-anjang lagi seperti ini ya. Ini maaf agak kotor bekas telur yang menetas. Terus kita buat seperti ini, sejenis nampan, tetapi ininya kita buat pakai ram. Bisa kita beli di toko-toko bangunan, ada. Hanya butuh sedikit saja. Nah, ini fungsinya untuk meletakkan telur. Jadi ketika telur sudah ditaruh di sini, kita masukkan seperti ini. Nah, telur yang sudah masuk di sini, karena ini manual, maka setiap harinya harus dibalik. Kalau saya dalam satu hari itu 2 kali membaliknya, itu setiap jam 6. Mengapa jam 6? Karena jam 6 itu bukan jam kerja. Ketika jam 6 pagi kita belum aktivitas kerja, ketika jam 6 sore kita sudah berhenti aktivitas kerja, sehingga tetap saja kita bisa melakukannya. Apakah harus jam 6? Tidak, sesempatnya, yang penting rutin. Ketika kita jam 6 ya harus jam 6, setiap jam 6. Kalau misalnya jam 12 ya setiap jam 12. Tapi sengsaranya kalau jam 12 itu ketika malam-malam kita harus balik-balik endok. Ini. Tapi kalau jam 6 itu saya ngambil waktu yang paling, menurut saya paling mudah, selalu di rumah, itu sekitar jam 6. Seperti itu. Terus di bawahnya ini ada nampan. Nampan ini kita isi dengan air. Kita isi dengan air. Tujuannya ini untuk penguapan. Jadi ketika dari atas itu kena panas dari lampu, dari bawah ada air untuk penguapannya. Itu.
supaya nanti hasil penetasannya lebih maksimal. Lalu setelah ini kita buat, misalnya mau buat, kita sudah buat kerangkanya seperti ini, jangan lupa sebelum kita tempel dengan triplek kita beli ini, kalau satu lembar bisa untuk 2 mesin penetas dengan ukuran yang seperti ini. Tapi kalau beli setengahnya kan nggak bisa, kita belinya pasti satu tripleknya itu. Sebelum kita tempel triplek, terlebih dahulu di dalamnya itu kita lapisi dengan kardus. Bisa kardus-kardus bekas mie atau bekas apa, yang penting kardus. Tujuannya kardus ini bisa menyimpan hangat itu lebih lama daripada langsung ke triplek. Kalau langsung ke triplek, dia hangatnya hanya sebentar, sehingga lampunya akan sering hidup. Tetapi dengan adanya kardus ini, hangatnya akan tersimpan di dalam, sehingga begitu nanti sudah ukurannya 38 sampai dengan 39 derajat, ini lampu akan mati. Karena penyimpanan hangatnya lebih lama, sehingga tidak hidup-hidup lampunya. Begitu hangatnya itu sudah turun, baru lampunya akan hidup kembali. Dan itu tujuannya supaya menghemat arus listrik, seperti itu. Terus akan saya jelaskan mengenai termostat. Nah, ini saya punya termostat yang rusak, dulu kena petir. Nah, sekarang meskipun sudah tidak bisa dipakai untuk mesin penetas ini, tapi ini masih bisa saya gunakan untuk menjelaskan, seperti itu. Nah, ini kabel, ini colokan, kita colokkan di listrik, kabel, dan ini ada lampu. Tapi ini nanti tidak saya coba karena ini sudah rusak, ini hanya menjelaskan saja. Lampu. Nah, kalau beli di pasar itu ada yang harganya itu 90.000, ada yang lebih mahal, tentunya lebih bagus, lebih mahal seperti itu. Nah, caranya ini ada 2 kabel, yang satu warna hitam, yang satu warna merah. Ini tidak harus ini ke sini enggak, bebas saja, karena kabel yang kita potong hanya kabel 1, bukan kabel 2. Ini dari colokan terus ke sini. Nah, ini hanya 1 kabel yang kita potong. Nah, yang satunya kita sambungkan dengan salah satu, tidak harus warna hitam atau warna merah. Kita sambungkan seperti ini. Yang satunya kita sambungkan dengan sebelahnya. Ini. Nah, seperti ini. Baru ini ke lampu. Mungkin bisa dipahami. Lalu di sini kita pasang ini, ya. Nah, seperti ini. Kalau terkena suhu panas, dia akan memuai sehingga menyentuh ini. Ketika ini tersentuh ke atas, otomatis lampu yang di sini mati. Tapi ketika ini sudah mulai dingin, dia akan kempes, ini kembali lagi ke bawah, lampu akan hidup kembali. Itu otomatis dari termostat seperti itu. Ini yang di sini yang masih bagus, tapi ini saya beli lebih mahal dari ini karena saya supaya tidak ada kendala lagi. Dulu saya pakai yang ini harga 90.000. Ini memuai seperti ini sampai hancur berantakan, itu karena terkena petir. Kalau tidak terkena petir mungkin masih bisa dipakai sampai dengan saat ini. Itu tentang penjelasan termostat. Kan kembali saya ulangi di sini, ya. Jadi ini nanti akan memuai ketika ini semakin panas. Kok dari tadi nggak memuai? Karena ini pintunya dibuka, sehingga
yang dari luar masuk ke sini nggak hangat-hangat yang di dalam sini. Tapi kalau kita tutup, nanti dia akan memuai dan menyentuh ini. Ketika ini tersentuh ke atas, lampu mati. Ketika dia sudah dingin, ininya kempes kembali, kempes seperti semula, sehingga ini tidak tersentuh, dia akan kembali ke bawah dan lampunya akan hidup. Nah, seperti itu. Itu penjelasan mengenai mesin penetas. Mungkin ada yang kurang jelas, ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab semampu kami. Ini buatan saya sendiri. Kalau mau beli di toko juga ada, tetapi kalau beli di toko itu akan boros karena harganya lumayan mahal. Mesin penetas dengan ukuran 50 butir telur itu harganya sekitar Rp700.000. Nah, kalau kita buat seperti ini kayunya kita tidak usah beli. Jadi kalau ada orang gesek kayu itu, yang sedetannya itu kita minta, lalu kita bentuk seperti ini. Kalaupun toh mau belinya kayu yang sudah dibentuk reng, mungkin reng dengan panjang 4 meter, 2 biji cukup. Itu harganya kan murah. Jadi yang kita beli ini, misalnya kayu ini beli ya, reng 2 biji itu panjang 4 meter, paling kisarannya harganya 5 ribuan lah satu, jadi Rp10.000. Terus kabel ini, kabel ke sana tergantung selera, mau panjang mau pendek itu tergantung selera. Per meternya paling 3.500 seperti itu. Lalu selain kabel itu, fittingan lampu ini harganya mungkin lain daerah lain, tapi kisarannya mungkin sekitar 15-an ribu kalau fittingan jenis ini. Kenapa pakai fittingan jenis ini? Karena ini nggak gampang memuai, dia lebih awet karena bahannya jenisnya kayak keramik. Ini sebenarnya fittingan lampu untuk jalan biasanya. Terus ditambah lagi lampunya ini ada 3. Kalau harganya 15.000, mungkin kali 3 45.000, ditambah ini 10.000 jadi 55.000, ditambah kabelnya misalnya kita ambil 5 meter berarti 15.000 juga. Itu ditambah triplek. Nah, kalau triplek ini mungkin lain tempat lain harganya. Kalau saya beli di sini ini 60.000 satu lembar itu 60.000, dan itu hanya dipakai separuhnya seperti itu. Itu tentang modal yang harus kita beli. Selain itu paku itu kita beli 1 on itu yang paku triplek. Terus paku reng kita beli 1 on sisa. Terus selain itu kita beli ram, kawat ram ini. Kalau ini saya nggak beli, saya minta karena tetangga pas ada yang bangun rumah, terus ada ini saya minta sedikit ini. Kalau beli ya adalah mungkin beli meteran berapa, saya nggak tahu harganya. Kalau ini mungkin kisaran 5.000 mungkin. Terus nampan, dengan ukuran mesin penetas segini saya butuh nampan 2 yang saya isi air. Nah, nanti kawan-kawan kalau mau buat itu beli nampannya dulu. Jadi jangan sampai nanti begitu sudah dibuat beli nampannya nggak pas ukurannya. Kalau nampannya kekecilan masih bisa masuk. Khawatirnya kalau nampannya kebesaran itu nggak mungkin kita mengurangi ukuran nampan. Pasti kita akan beli lagi yang lebih kecil, kan seperti itu. Makanya beli nampannya dulu untuk ukuran lebarnya dari mesin penetas ini. Yang penting patokannya ke ketinggian itu. Nah, seperti ini. Nah, kenapa kok ini tidak dibuat paten di sini? Kenapa kok bisa diambil? Ini tujuannya ketika
mau membalik telur, kalau kita harus masuk seperti ini akan sangat capek dan juga berbahaya, karena apapun bentuknya ini adalah arus listrik di sini. Tetapi dengan adanya seperti ini kita bisa ambil, nah seperti ini, nggak usah diambil semua, lalu kita balik telurnya di sini. Kita balik, setelah kita balik telurnya kita kembalikan lagi. Nah, sangat simpel. RAM-nya harus yang ukurannya kecil seperti ini, jangan RAM yang besar. Kalau RAM yang besar, khawatirnya nanti begitu ayam itu menetas, kakinya akan masuk ke bawah karena dia belum kuat, sehingga nanti akan membuat ayam itu cacat biasanya. Tapi kalau seperti ini aman, RAM-nya kecil ini. Oke, saya rasa cukup penjelasannya tentang mesin penetas saya ini. Semoga saja saudara-saudara banyak yang terinspirasi. Mohon maaf kalau ada salah. Pada Allah kita semua mohon ampunan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawamil mulki lahi lengeleng siara manungso temenana anggonmu ngaji.